Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Anak-anak sekalian, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala di mana sampai hari ini kita diberi kesempatan oleh Allah kesehatan dan diberi kemampuan untuk menjalankan ibadah puasa. Selamat bertemu lagi dengan saya, dan ini sesi yang kedua. Anak-anak sekalian, kalian tentu sudah sering berpuasa bulan Ramadan. Semakin lama kalian hidup, semakin banyak kalian lakukan amalan puasa di bulan Ramadan. Pertanyaannya, apakah puasa-puasa yang kita lakukan selama ini betul-betul sudah menjadi puasa yang berkualitas? Puasa yang dapat menuntun kita untuk meningkatkan ketaatan beribadah. Puasa yang menuntun kita untuk mampu meninggalkan maksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga betul-betul kita nantinya menjadi orang yang bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau jawabannya belum, maka kita perlu introspeksi, anak. Ada kemungkinan puasa-puasa yang kita lakukan selama ini kena virus. Loh, kenapa harus virus? Karena puasa itu ada virusnya, anak-anak sekalian. Dan virusnya puasa lebih berbahaya dari virus COVID-19, baik varian Alpha, varian Delta, maupun varian Omicron. Kenapa? Karena kalau virus COVID-19 bisa kita hindari dengan menggunakan masker, dengan menghindari kerumunan, dengan menjaga jarak, dengan mencuci tangan. Tetapi virusnya puasa Ramadan tidak bisa dihindari dengan cara-cara semacam itu. Lantas pertanyaannya, apa sajakah varian virus untuk puasa Ramadan ini? Anak-anak sekalian, Kanjeng Nabi bersabda, "Kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju'u wal 'atshu." Banyak sekali orang berpuasa, tetapi dia tidak mendapatkan pahala apa-apa dari puasanya itu kecuali hanya lapar dan dahaga saja. Kenapa? Karena puasanya terkena virus. Kemudian di dalam hadis lain Nabi bersabda, "Khamsun yuftirnas shaimi." Ada 5 varian virus yang dapat membatalkan pahala puasa. Pertama, al-kadzibu, bohong. Nah, kebiasaan berdosa, ngaspo, dombos, ngondel, melukutu, al-kadzib. Yang kedua, al-ghibatu, menggunjing, ngerasani. Ya. Yang ketiga, an-namimatu, adu domba, mengatakan kejelekan orang kepada orang lain dengan maksud untuk orang ini kedua-duanya bertengkar, berselisih karena berita dari kita ini. Ini an-namimah. Dan yang keempat, al-yaminul kadzibah, sumpah palsu. Sumpah dalam agama Islam itu pasti harus nyebut nama Allah. Wallahi, tallahi, demi Allah. Tetapi dia dengan sengaja tidak menyelaksanakan sumpahnya itu. Dan yang kelima, an-nawaru bisyahwah, memandang sesuatu yang diikuti dengan syahwat, kerentek nafsu birahi. Itulah 5 virusnya puasa Ramadan. Karena keterbatasan waktu, kita bahas salah satunya saja, yakni al-ghibatu, menggunjing, ngerasani. Apa itu ghibah? Pakai ghin, bukan hak. Kalau hak artinya pemberian, hibah.
Tapi kalau ghibah artinya menggunjing. Kata Nabi, al-ghibah zikruka akhaka bima yakrahu. Ungkapanmu tentang saudaramu sesuatu yang tidak disukai oleh saudaramu itu ghibah. Ketika Nabi mengatakan itu, sahabat bertanya, ya Rasul, bagaimana kalau yang kita ungkapkan itu betul-betul terjadi pada saudara saya ini? Jawaban Nabi, ketika sama terjadi itulah yang namanya ghibah. Tetapi ketika kamu ungkapkan tentang saudaramu, sedangkan itu tidak terjadi betul-betul pada saudaramu, maka kamu bukan ghibah, tapi kamu telah berbohong. Nah, itulah pengertian ghibah. Pernah terjadi anak-anak di masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada seorang lapor kepada Nabi, ya Rasulullah, inna hahuna imra'ataini qad somata wa qad kadata antamuta minal ashi. Ya Rasul, di sana ada 2 orang perempuan. Betul-betul keduanya puasa. Tetapi sesungguhnya kedua-duanya hampir meninggal gara-gara terlampau kelaparan, ya Rasul. Apakah 2 orang perempuan ini boleh berbuka? Kanjeng Nabi tidak menjawab pertanyaan itu, tapi malah mengambilkan mangkok anak. Bawalah mangkok ini, kata Nabi. Berikan kepada kedua perempuan itu. Suruh muntahkan apa isi perutnya masing-masing. Apa yang terjadi anak-anak? Betul, mangkok itu dibawa kepada kedua perempuan itu. Salah seorang memuntahkan apa isi perutnya. Yang terjadi, yang dimuntahkan adalah darah segar dan daging mentah. Memenuhi separuh dari mangkok itu. Kemudian perempuan yang satu lagi melakukan hal yang sama. Yang keluar sama, darah segar dan daging mentah. Kemudian mangkok yang penuh dengan darah dan daging ini dikembalikan kepada Rasulullah. Apa kata Kanjeng Nabi? Inna hataini imra'ataini qad somata amma ahallallahu lahumah. 2 perempuan ini betul-betul telah puasa dari apa? Makanan-makanan yang telah dihalalkan bagi keduanya. Roti itu halal, tapi karena puasa dia tidak mau memakannya. Tapi waqad aftarata ala ma haramallahu alaihima. Tetapi pada saat puasa itu dia memakan, dia tidak berpuasa dari apa-apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah ghibah ini. Jalasat ihdahuma 'alal ikhra fa akalata luhuman nas. Salah satu duduk menemani salah satu yang lain, faj'alata, maka keduanya menjadikan akalata, memakan luhuman nas, daging-dagingnya manusia. Jadi orang hibah itu sama halnya dengan memakan daging saudaranya dalam keadaan mentah-mentah. Dalam Al-Quran sesuai dengan firman Allah dalam surat Al-Hujurat, وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَيَّأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ. Janganlah kalian saling menggunjing, sebagian menggunjing sebagian yang lain. Apakah kalian suka memakan daging saudaramu dalam keadaan mati, dagingnya bangkai? Fakarih tubuh, tentu kalian jijik, tentu kalian tidak suka. Fattakullah, maka bertakwalah kepada Allah. Itulah gambaran kejinya orang menggunjing, membicarakan aib, membicarakan kekurangan orang lain di depan orang yang lain lagi. Itulah ghibah. Karena itu marilah kita belajar menghindari virus-virusnya puasa Ramadan, sehingga puasa kita diterima oleh Allah, puasa kita berkualitas, dan puasa kita mampu meningkatkan ketaatan kita kepada Allah, mampu menghalangi kita untuk menjalankan maksiat kepada Allah. Demikianlah yang bisa saya sampaikan hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Billahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.